Kembali di Net 12, Aris, kamu tahu nggak? Kalau kita mengunggah video ke YouTube dan ada 1.000 orang yang suka, kamu bisa dapat uang $1. Wah, lumayan banget ya. Dan ini kalau misalnya mau dapat uang yang lebih banyak lagi, gampang banget Zizi. Buatlah video yang bisa menarik perusahaan besar. Betul, jadi ibaratnya kita akan dapat sponsor. Nah, untuk itu Aris, para kreator video kreatif ini membuat video yang lebih terencana. Ya, dan mereka punya wadahnya nih. Ada komunitas khusus buat mereka. Banyaknya minat orang mengunggah video di jejaring sosial secara otomatis mendorong lahirnya komunitas kreator video profesional. Anak-anak muda ini membuat konsep video, mengambil gambar adegan hingga berakting. Semua mereka rancang serius karena tujuan utamanya adalah berbisnis. Supaya tetap eksis, kreatif dan terkenal, para kreator video online ini menggabungkan diri dalam layaria.com yang didirikan oleh Dennis Adiswara. Komunitas ini merupakan gerakan media kreatif online pertama di Indonesia yang didirikan pada 2012. Kita di sini mewadahi para kreator video, terus kita melatih mereka, kita mengedukasi mereka, kita guide mereka untuk bagaimana lebih produktif berkarya sesuai dengan passion mereka. Lalu kita juga jembatani mereka dengan klien, dengan brand gitu, agar mereka bisa tetap mendapatkan penghasilan dari situ juga gitu loh. 10 keadaan dalam film Bima Satria Garuda. Episode 1. Film Bima Satria Garuda udah. Meski bebas berkreasi, ada aturan jelas yang harus dipatuhi. Video yang diunggah haruslah video yang berisi hal wajar dan tidak berbau suku, agama, ras, dan aliran atau sara. Sekitar 70 kreator video online sudah bergabung di sini. Salah satunya adalah Eno Bening. Bisnis video online pun dirasa lebih mudah dibanding bisnis yang lain. Kalau kita mau bikin di TV, aku mesti proposal dulu. Aku harus siapin kamera gede, tripod, studio, lighting, orang-orang, tim kru, clip on segala macam, ruangan ber-AC, belum izin usaha. Kapan mulainya gitu kan? Dan akhirnya dengan kemajuan zaman, ada media YouTube, ya kita tinggal bahkan pakai kamera HP udah atau DSLR, kita ya udah bikin video, udah bisa bikin karya. Jadi intinya aku sih pengen yang jangan sampai kita berkarya tuh banyak alasan. Nah ini udah ada jalannya, berkarya aja. Sebagian besar video yang ditampilkan bersifat menghibur. Untuk itulah video tidak boleh dibuat asal-asalan. Dari segi konten, penyajian konten kita diajarkan untuk bagaimana penyajiannya itu secara baik dan bisa mempersingkat dan mempersingkat waktu. Jadi dalam video itu kontennya itu nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang terbuang waktunya sia-sia. YouTube dipilih sebagai channel pengunggah karena tak ada batasan panjang video. Melalui media sosial ini pula, para kreator video mendapatkan kerjasama dengan perusahaan bidang komunikasi dan asuransi dengan nilai belasan hingga puluhan juta rupiah. Tapi kita juga tidak bisa menutup kenyataan bahwa kita butuh uang. Tapi kita tidak menjadikan uang sebagai tujuan akhir kita. Uang adalah alat kita untuk bisa memproduksi lebih banyak tayangan, lebih banyak karya yang bisa kita tayangkan ke penonton gitu loh. Nah, cara mendapatkannya jelas. Itu adalah gabungan dari kerja keras dari para kreator untuk bisa menghasilkan video-video yang keren-keren dan selalu harus lebih bagus daripada sebelumnya. Nah, saya lihat dia datang ini yang datang bukan sembarangan. Datang dipuji banget dia. Renal Kasali pun mengakui adanya potensi bisnis bagi para kreator video ke depannya. Yang bisa menciptakan kekuatan ekonomi yang di sini, karena para pelaku usaha itu memerlukan mereka sebagai media, dan media yang diperlukan adalah mereka yang mempunyai komuniti yang besar dengan daya pengaruh yang kuat. Tapi kalau misalnya pengikutnya di bawah 100, belum menjadi kekuatan ekonomi.
Dengan potensi kreativitas yang dimiliki para generasi muda sekarang, Badan Ekonomi Kreatif Indonesia pun mendukung bisnis ini. Lapangan latihan mereka, ya, exercise ground mereka tuh sekarang udah tersedia gitu. Tinggal mereka bagaimana bisa memanfaatkan kemampuan teknologi dan kreativitas mereka menjadi sesuatu yang lebih besar nantinya, menjadi industri gitu. Nah, jangan cuma kecil aja, tapi nantinya harus bercita-cita bahwa ini menjadi industri yang besar untuk Indonesia gitu. Diharapkan nantinya bisnis video kreatif ini tak berhenti sampai bidang periklanan saja, melainkan bisa merambah ke dunia musik dan perfilman. Dengan demikian, ladang kreativitas anak muda Indonesia makin terbuka luas. Luki Fitriani, Muhammad Saifuddin melaporkan untuk NET.